Jose Mujica dikenal sebagai presiden termiskin di dunia, presiden Uruguay ke-40. Menarik kisah hidupnya untuk diikuti. Pada awal 70-an, Jose Mujica adalah anggota terkemuka dari gerakan pemberontak terkenal yang bernama Tupamaros. Saat itu dia adalah salah satu tanda kutip teroris paling dicari di Uruguay. Setelah banyak perampokan bank, dia akhirnya dikalahkan setelah baku tembak. Dia berhasil selamat dari 6 peluru di tubuhnya. Tapi apa yang menantinya di luar imajinasi. Dia menghabiskan 12 tahun setelah penangkapannya, terutama dalam kondisi yang menyedihkan dan tidak manusiawi. Kesepian, kelaparan, dan kurangnya sinar matahari membuat Jose menjadi hampir gila. Butuh 8 tahun sebelum dia akhirnya bisa melihat seseorang atau membaca sesuatu untuk pertama kalinya. Pada tahun 85, Uruguay menjadi negara demokrasi lagi, berubah dari yang awalnya dipimpin oleh seorang yang otoriter, dan Jose dibebaskan berkat undang-undang amnesti. 25 tahun kemudian, yang menarik, ia terpilih sebagai presiden ke-40 Uruguay. Dan tidak hanya mampu membawa negara itu kembali ke peta berkat pergantian peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya. Jose Mujica dikenal sebagai presiden termiskin di dunia. Berikut ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari pria luar biasa ini. Yang pertama apa? Puaslah dengan apa yang kamu miliki. Jose Mujica yang memiliki julukan Pepe Mujica yang tinggal bersama istrinya di sebuah peternakan satu kamar selama 30 tahun lebih. Dan ketika dia jadi presiden, dia juga masih memilih di situ. Bahkan dia memberikan 90% dari gaji presidennya, yaitu kayak dia cuma hidup dengan $700 atau sekitar 10 juta itu kayak gaji rata-rata orang di sana. Dia juga mengendarai mobil Volkswagen tua dari tahun 1978. Nah, ini menarik. Dia terkenal banget oleh mobil tua itu dan tinggal di rumah yang sangat sederhana itu. Dia sendiri mengatakan bahwa kepemilikan itu berharga karena butuh waktu dari hidupmu. Jadi ketika Anda membeli sesuatu, Anda tidak membelinya dengan uang, tapi dengan jam hidup Anda. Anda habiskan berapa jam untuk dapat membeli sesuatu. Misalnya butuh rumah harga 20 miliar, berapa jam yang Anda pakai untuk mendapatkan 20 miliar itu gitu kayak. Tidak seperti yang lain. Dia tahu bagaimana rasanya ketika semuanya diambil dari dirinya. Jadi kayak karena dia pernah di penjara 12 tahun gak punya apa-apa, jadi dia paham bahwa gak memiliki apapun itu seperti ini. Jadi yang dia miliki sekarang kayak sudah lebih dari cukup untuk membuat dirinya bahagia. Itu juga yang dia bilang bahwa dia menganjurkan orang lain juga membeli dan memiliki hanya apa yang benar-benar dibutuhkan. Dia tidak menentang konsumsi, tapi dia menentang pemborosan. Karena itu dia selalu berkhotbah bahwa lebih baik membeli dan memiliki hanya apa yang benar-benar Anda butuhkan. Dalam penalaran yang sederhana ini mengatakan menyediakan makanan bagi mereka yang lapar, pastikan ada rumah bagi mereka yang tidak punya rumah, jaga sekolah bagi mereka yang membutuhkan pendidikan. Itu kayak poinnya dari Jose Mujica. Berikutnya adalah kita harus belajar untuk berbagi. Presiden ini mengatakan tidak semua dari kita bisa memiliki rumah seluas 400 meter persegi dan rumah kedua di pinggir pantai. Tidak akan ada cukup ruang untuk semua orang. Jadi kalau kita mau kayak gaya konsumsinya orang Amerika, mungkin kita butuh 3-4 planet lainnya seperti bumi. Jumlah manusia terus bertambah, resource-nya terus menipis. Nah, poin ini juga menarik sih, bahwa dia juga emosi ketika lihat bahwa ada villa-villa yang cuma dipakai kayak 10-20 hari setahun, padahal banyak sekali orang yang gak punya rumah. Berikutnya yang saya pelajari dari presiden ini adalah dia mengatakan tidak ada kemenangan di tikungan. Jadi kayak perubahan adalah proses yang lambat. Kemenangan tidak pernah ada di depan mata. Jadi dia percaya bahwa namanya perubahan itu harus diusahakan terus-menerus, diperjuangkan terus-menerus. Bisa jadi butuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi itu akan terlihat hasilnya ketika kita terus berjuang untuk melakukan perubahan tersebut. Istrinya, Lucia Topolansky, telah berada di sisinya selama lebih dari 30 tahun. Dan secara teratur ini dia juga kayak terus mendukung suaminya tersebut. Salah satu kata kalimatnya yang populer adalah satu-satunya pertarungan yang kamu kalah adalah yang kamu hindari. Jangan gunakan kekerasan, tapi bicaralah. Karena dulu di awal mereka memang adalah pejuang yang menggunakan senjata untuk berjuang. Tapi ketika
negaranya sudah berubah menjadi negara demokrasi lagi, mereka masuk ke jalur politik yang resmi. Berikutnya adalah niat yang Anda lakukan lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Bagaimana bisa perampok bank yang ditangkap setelah baku tembak dengan polisi bisa menjadi presiden? Meskipun terkadang dia tampaknya menghindari pertanyaan seperti itu, Jose percaya bahwa dia harus merampok bank karena mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan Tupamaros sebagai organisasi membutuhkan uang untuk mengubah sistem. Jika dia melakukan perampokan bank bersenjata untuk kepentingan pribadi, dia pikir itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Nah, di balik itu ada niat baik, dan dalam hal ini yang lebih penting dari perbuatan itu sendiri, tentunya karena mereka adalah para bankir korup yang menindas rakyat dan terbukti korupsi di kemudian hari. Sederhananya, tentang presiden ini, dia lahir pada 20 Mei 1935. Dia adalah presiden Uruguay dari 2010 hingga 2015. Hukuman penjaranya juga difilmkan dalam film A 12-Year Night. Banyak saluran berita dan pembuat dokumenter telah melakukan wawancara dengan Jose. Sangat mengejutkan betapa konsistennya pernyataan dan gaya hidupnya. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak hanya tak rendah hati, tapi juga tertinggal jauh dalam hal teknologi. Pada tahun 2014, di hadapan pers dia berbicara untuk pertama kalinya melalui panggilan video. Sementara dia melihat dan mendengar seseorang berbicara di layar. Dia tidak bisa melakukan apapun selain mengatakan bahwa itu adalah momen yang aneh baginya. Pepe Mujica, presiden termiskin di dunia. Menurutnya, miskin bukan dia yang punya sedikit, tapi dia yang selalu membutuhkan lebih. Jadi bagi dia bukan orang miskin, tapi dia adalah orang sederhana yang memahami arti kata cukup dan bersyukur.